Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan bahwa ini kita bisa bertemu di tempat ibadah ini, di rumah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari kita akan siapkan diri kita untuk kita akan menyambut kehadiran Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita mendasari ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa sesungguhnya semua pertolongan kita itu adalah datang daripada Tuhan, Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang dengan penuh kasih setia yang senantiasa memelihara akan setiap ciptaannya. Turunlah atas kita sekalian kiranya pada pagi hari ini anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya akan memimpin, menyertai dan memberkati sementara kita berbakti beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bersilakan untuk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini senang rasanya kita dapat berjumpa kembali di tempat Tuhan, di rumah Tuhan yang sungguh indah. Mari kita akan siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebuah pujian yang berkata, Tuhan, kami tahu Engkau yang mengenal isi hati kami, jauh melebihi semua yang terdengar sekalipun. Kami tahu Tuhan Engkau menjaga setiap hati kami. Haleluya Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang.
pujian ini Tuhan hanya Engkau yang mengenal hati kami. Jauh melebihi siapapun yang terdekat sekalipun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Penyertaan-Mu yang tiada pernah berhenti di dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bersama-sama berdiri di tempat ini Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang akan memberkati setiap kami Tuhan. Kau yang akan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah setiap kami boleh pulang dengan sorak-sorai dan sukacita yang hanya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih terlebih Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran hidup kami. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya kita berkata bersama-sama, haleluya, amin. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita mau bertepuk tangan kepada Tuhan kita yang dahsyat. Lebih keras lagi, haleluya. Siap memuji nama Tuhan pagi hari ini. Dengan bersukacita kita akan nyanyikan sebuah pujian. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tuhan
persembahan korban syukur kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa mohon dengan kasih saudara Jensen untuk dapat memimpin dalam doa persembahan. Kita berdoa. Bapak, kembali bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk sukacita pagi hari ini yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Bapak, dalam berdoa juga semoga kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kau berkati persembahan ini Tuhan, biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang berharum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Tuhan. Sebuah pujian yang berkata, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai,
bersyukur Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami punya Bapa yang baik, Bapa yang tak pernah meninggalkan kami, Bapa yang mengenal kami. Kami senang, kami senang, ya Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Tuhan, karena kami punya Bapa. Bapa yang mengenal akan hati kami, Bapa yang mengenal akan hidup kami, sampai kedalaman hati kami yang orang lain tidak bisa memahami. Kami bersyukur Tuhan, tidak ada kata yang bisa kami ucapkan kepada Engkau, kecuali kami hanya bersyukur, kami menyembah, kami bangga punya Tuhan. Bahkan Engkau mengenal, mengerti
batas-batas kemampuan, batas-batas kekuatan dalam hidup kami. Sehingga kami percaya dalam hidup kami, apa yang kami hadapi, apa yang terjadi dalam hidup kami, semuanya tidak pernah berada di batas, di luar kemampuan kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami menyembah Kau Tuhan, kami memuji Engkau. Dan kami akan terus ada dalam hadirat-Mu untuk mendengar firman Tuhan, untuk mendengar kebenaran Tuhan. Kami membuka hati kami yang selebar-lebarnya, yang seluas-luasnya buat firman Tuhan. Kami sadar bahwa kami harus diperbaharui. Diperbaharui akan iman kami, diperbaharui akan kehidupan rohani kami, supaya hidup kami semakin hari terus dibawa dalam kesempurnaan. Kami boleh bertumbuh ke arah Kristus, hidup dalam kebenaran-kebenaran ilahi. Nah, kiranya Tuhan Kau yang akan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami. Kami siap untuk diubah, kami siap untuk dibentuk, karena kami mau hidup kami menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan pemberitaan dan penerimaan firman-Mu dari awal sampai pada akhirnya. Kami serahkan di dalam pimpinan Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau menghampiri kepada setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Pujilah nama Tuhan dalam demi nama Yesus Kristus Tuhan kami, pengharapan kami, penolong kami, kekuatan dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur, kami menyambut firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Oke, shalom. Haleluya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat ya? Haleluya. Saudara, kalau kita hari ini bisa ibadah, hari ini bisa di rumah Tuhan, kita bisa bertemu satu dengan yang lain, ya tentunya itu adalah anugerah Tuhan. Ada banyak saudara kita dengan kondisi yang tidak memungkinkan, baik itu mungkin karena mereka sakit ataupun hal-hal yang lain, sehingga mereka tidak bisa beribadah di rumah ibadah. Nah, tapi kita hari ini bisa bersama-sama bertemu dengan saudara-saudara seiman. Ya, saudara, ini yang pertama kali saya diberikan kesempatan untuk melayani di GIA Majapahit. Jadi terima kasih untuk Yaken yang boleh mempercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk Bapak Timotius Arsuroso yang memberikan kesempatan untuk melayani di tempat ini. Hari ini ceritanya adalah tukar mimbar, tukar pelayanan sih, bukan tukar mimbar gitu ya, tukar pelayanan. Jadi saya di tempat ini, kemudian beliau Bapak Timotius Arsuroso di tempat saya melayani. Saya melayani di Gereja Isa Al-Masih, masih sama-sama Gereja Isa Al-Masih di GIA Jemaat Manyaran. Jadi di Semarang Barat. Itu kalau di Sinode itu kita masuk di daerah 1. Kalau di sini daerah 2 ya. Kita di daerah 1. Jadi secara daerah memang kami antara Majapahit sama Manyaran itu jarang bertemu dalam persekutuan gitu ya, jarang bertemu dengan persekutuan. Karena daerahnya masing-masing. Kami di Semarang di daerah 1 itu ada persekutuan yang sebelum pandemi itu dulu ada 2 bulan sekali kita ada pertemuan atau ada fellowship hamba-hamba Tuhan.
Saya tidak tahu kalau yang di daerah 2 ini masuk daerah 2 ya. Tidak tahu persekutuannya setiap berapa bulan sekali. Tapi saya bersyukur bisa mengenal beliau, Bapak Timotius Arsuroso. Secara usia memang jelas itu jauh berbeda ya. Jadi saya usia masih muda, kemudian Bapak Timotius itu tentunya usianya sudah jauh berbeda. Tetapi kami bagi saya pribadi, Pak Tim itu bukan orang asing. Nah, kenapa bukan orang asing? Karena begini, saudara, saya ini bukan asli Semarang. Ya, saya bukan asli Semarang, tetapi saya itu asli dari Salatiga. Dan Salatiganya bukan Salatiga kota, tetapi sebenarnya bukan masuk di Salatiga, tapi masuk di Kabupaten Semarang. Saya orang Getasan di bawahnya Kopeng. Nah, saya sudah 12 tahun ada di Semarang, melayani di Semarang. Kenapa saya katakan tadi bahwa Pak Tim bukan orang asing? Karena saya waktu di desa, karena saya tinggal di desa itu saya bergereja itu di GIA yang pos PI-nya Dr. Cipto, gitu ya. Jadi pos PI Dr. Cipto. Nah, sehingga pada zaman dulu ketika saya masih SMP, ketika saya masih kecil seperti itu, nah jadi Pak Tim beserta dengan hamba-hamba Tuhan senior yang waktu itu sudah sering ke mana? Sering ke pos PI-nya yang ada di Salatiga, sehingga bukan lagi orang asing. Jadi ada Pak Andreas Suroto, kemudian Pak Andreas Kristianto, kemudian ada Pak hamba-hamba Tuhan yang lain, juga ada Pak yang gembalanya itu Pak Yohan itu, gitu ya. Jadi bukan orang asing, sehingga ketika kami mungkin beberapa tahun yang lalu sempat kami ketemu di persekutuan hamba Tuhan di Bandung pada waktu itu, juga pernah ketemu juga secara pribadi. Nah, ada rencana pada waktu itu untuk melayani gitu ya, tapi sampai hari ini baru terjadi. Jadi kalau perkenalkan ini saya sudah tertulis di situ ya. Jadi nama saya Pendeta Kusmanto. K itu sebenarnya Kusmanto, sehingga kalau dikasih nama Pendeta Andreas K ini banyak penafsirannya. Jadi ada Andreas Kristianto, ada Andreas Kusmianto. Nah, kalau Andreas Kusmianto itu yang ada di Delik Rejo. Kami namanya itu sering keliru. Kalau saya itu Kusmanto. Ya, tapi kalau yang di Delik Rejo itu Kusmianto, gitu ya. Sama-sama, depannya juga Andreas. Jadi Andreas Kusmianto sama Andreas Kusmanto. Satu kali ibu saya itu meninggal. Nah, jadi ibu saya itu meninggal. Nah, ada beberapa hamba Tuhan itu menyampaikan ucapan bela sungkawa. Ternyata yang masuk itu di WA-nya Pak Andreas Kusmianto yang ada di Delik Rejo. Nah, ternyata dikirain namanya yang orang tuanya dia yang yang meninggal. Tapi kami kalau ketemu sering meluruskan. Seperti Pak Tim juga beberapa waktu yang lalu juga kadang keliru juga Andreas Kusmianto. Nah, jadi ini Andreas K. Jadi tentunya kalau ini Kusmanto, yang ini nama baptis, gitu ya. Bapak saya tidak memberikan nama itu. Oke, saya melayani di Panyaran sejak tahun 2008. Nah, hari ini tentunya masih dalam nuansa Pentakosta. Bulan Mei kita masih ada nuansa Pentakosta, di mana kita di situ menikmati curahan-curahan kuasa Tuhan, pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Kalau di tempat kami beberapa minggu yang lalu kami mengadakan ada doa yang biasanya 10 hari, tapi karena situasi dan karena satu hal kami hanya bisa mengadakan selama 6 hari saja. Selama 6 hari kami mengadakan ibadah curahan kuasa Roh Kudus. Nah, karena itu hari ini masih dalam nuansa atau dalam suasana Pentakosta, maka saya mau mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, yaitu saya akan memberikan satu judulnya adalah dipimpin oleh Roh Allah. Jadi hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama untuk belajar tentang bagaimana hidup yang dipimpin oleh Roh Allah
Dan kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Allah? Nah, saudara, kita akan mencoba membaca di kebenaran firman Tuhan. Itu di Roma pasal yang ke-8. Di situ sudah tertulis ya. Mungkin saya pakai ini saja lebih enak, lebih nyantai. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14 itu berkata, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi semua orang yang dipimpin Roh Allah itu adalah anak Allah. Coba garis bawahi dengan kata ini, anak Allah. Ada Roh Allah, ada anak Allah. Nah, saya akan bandingkan dengan satu firman yang berikutnya. Sama sebenarnya di dalam bahasa Indonesia, tetapi ternyata ketika kita melihat di terjemahan aslinya ada yang berbeda. Perhatikan ayat yang ke-15. Nah, ini ayat yang ke-14 yang tadi kita baca. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, ayat yang ke-15 firman Tuhan berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Nah, coba nanti kita akan belajar di sini tentang yang namanya anak Allah. Tapi saya akan mengajak kita tentang sebuah peribahasa. Saudara, saya punya gambar ini. Ini ada buah, kemudian ini ada pohon, kemudian ini juga ada buahnya. Kalau menurut saudara, kira-kira peribahasa yang mengenai buah ini kira-kira pernah Anda dengar? Peribahasa yang berhubungan dengan pohon, dengan buah ini, kira-kira ada peribahasa yang pernah Anda ingat? Ya, oke. Berarti Mas Jabat pinter-pinter lagi. Oke, perhatikan. Saya punya gambar ini. Nah, ini ada buah. Saya tidak tahu ini buah apa ya, kayaknya apel sih. Ya. Nah, ini ada pada jatuh semua ini. Nah, jadi kalau kita mengingat sebuah peribahasa, maka di situ ada peribahasa yang kita ingat, yang kita dengar itu adalah buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau pohonnya itu di sini, maka buahnya itu jatuhnya di sini. Loh, kalau sampai di sana gimana? Oh, itu alasannya karena gelinding, gitu ya, karena gelinding gitu ya. Tapi jatuhnya tidak mungkin miring ke sana, kan tidak mungkin. Tapi biasanya jatuhnya memang di bawah pohonnya atau di bawah rantingnya. Buah itu ketika jatuh tidak pernah jauh dari pohonnya. Nah, ini berbicara tentunya tentang apa yang sebenarnya kalau kita bicara lebih umum adalah apa yang dilakukan oleh orang tua atau sebenarnya apa yang dilakukan oleh anak sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang tua. Kalau kita bicara masalah genetika, bicara masalah temperamen seperti itu, maka anak itu biasanya akan mempengaruhi sifat dari orang tuanya. Bahkan beberapa penelitian itu bukan hanya dari orang tuanya, tetapi dari generasi sebelumnya. Ada 3 generasi sebelumnya yang mempengaruhi temperamen kita. Kalau orangnya pendiam, nah kita cek dulu. Mungkin orang tua kita ada yang pendiam. Atau mungkin kalau orang tua kita tidak ada yang pendiam misalkan, mungkin ada kakek kita atau nenek kita yang mungkin punya temperamen pendiam. Atau mungkin buyut kita, nenek buyut kita itu ya, kakek buyut kita mungkin punya sifat yang seperti itu. Tetapi percaya bahwa ketika anak itu mempunyai sesuatu, mempunyai sifat, maka itu biasanya diwariskan dari yang namanya orang tua atau generasi sebelumnya. Jika ada peribahasa bahwa buah itu tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Demikian juga kehidupan anak itu tidak pernah jauh dari sifat atau kehidupan orang tuanya. Itu karena bicara tentang gen. Nah, hari ini kita mau belajar tentang yang namanya anak Allah. Anda perhatikan. Saudara, di sini dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Anak Allah ya.
Nah, di berikutnya, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dalam bahasa Indonesia, anak Allah. Di bawah juga adalah anak Allah. Tetapi ternyata kata anak di sini ini beda. Dalam terjemahan aslinya ini beda. Nah, bedanya di mana? Coba kita akan lihat di situ. Nah, kita mulai dari yang ayat yang ke-15. Anda perhatikan ayat 15. Ayat 15 di situ dikatakan anak Allah. Nah, kata anak di sini itu adalah teknon. Sorry, ini salah ketik ya. Kata anak itu adalah teknon. Kalau ini buyos, sorry. Ini teknon. Jadi bahasa aslinya di sini ya. Ini bahasa aslinya teknon. Nah, itu adalah istilah anak yang berkaitan dengan status atau hubungan. Anak dalam arti ini status belum dapat mencerminkan watak dan karakter Allah. Gambarnya gini, saudara. Saudara, kalau kita itu ke rumah sakit atau kita itu mengunjungi bayi. Nah, ketika kita mengunjungi bayi, tentu itu kita belum bisa mengerti betul itu anaknya siapa. Kalau misalkan itu ditaruh di box, ini biasanya ada nama-namanya ini. Nah, ada nama-namanya. Nah, ada nama-namanya yang menunjukkan bahwa ini si A, misalkan si adiknya, anak dari siapa. Ini ada. Supaya apa? Supaya orang bisa mengerti bahwa ketika nanti lihat, oh ini loh anaknya. Atau orang tua sendiri ketika dia lihat, ketika dia ingin ketemu sama anaknya, anakku yang mana ya? Terlalu banyak anaknya. Dengan adanya nama itu dia lihat, oh ini yang anak saya. Mungkin sampai di sini ya. Nah, demikian juga dengan yang namanya anak Allah. Ini bicara tentang yang namanya sebuah status. Ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diangkat menjadi anak. Ini hubungannya dengan status. Kita adalah anak Allah. Ini belum menyentuh kepada sifat, tapi ini menyentuh kepada atau bicara tentang yang namanya hubungan. Kita adalah anak. Teknon itu adalah anak yang dalam arti adalah anak, berbicara masalah hubungan, status. Kalau seandainya saya menggambarkan sebuah gambaran, misalkan kita itu mengambil anak atau mengangkat anak. Misalkan kita ingin mengangkat, karena mungkin kita sudah tidak bisa lagi punya anak, tapi kita pengen punya anak. Kita angkat anak dari orang lain. Ketika kita ambil, kita angkat secara status, maka itu adalah anak kita. Kita masukkan di kakak, kita masukkan, maka itu menjadi bagian bahwa anak ini yang sudah kita angkat itu adalah anak saya. Tetapi persoalannya adalah apakah karakternya atau mungkin sifat-sifatnya itu akan seperti kita? Dia orang lain, gitu ya. Nah, kalau bicara mungkin tentang sifatnya, bicara tentang mungkin tentang temperamennya, orang ini, anak ini yang kita angkat, mungkin akan berbeda. Karena memang bukan karena kita ada darah, tidak ada hubungan darah. Nah, anak ini tentunya akan mewarisi dengan orang tuanya yang sebelumnya. Tetapi ketika mereka kita angkat, maka kita akan memiliki bahwa itu adalah anak kita. Nah, ketika kita bicara, ketika Rasul Paulus menyebut anak ini, nah ini sedang bicara tentang yang namanya status kita. Kita adalah anak Allah. Tetapi Anda perhatikan, kalau ini bicara tentang sebenarnya secara makna rohani adalah bahwa ini bicara tentang anak-anak Tuhan yang masih dalam tanda petik bayi-bayi rohani. Karena orang tidak bisa mengenal siapa mereka. Tapi Anda perhatikan di sini, di ayat berikutnya. Terbalik ya, ayat yang ke-15 dulu, baru ayat yang ke-14. Memang saya sengaja supaya kita punya grid. Ya, kita punya grid level keimanan kita. Nah, Anda perhatikan. Tadi di awal saya katakan anaknya itu berbeda. Kalau yang tadi dikatakan di sini itu dengan kata teknon, sama saja anak. Tetapi ayat yang ke-14
Sama juga dalam bahasa Indonesia adalah anak, tetapi menggunakan kata huios. Nah, istilah anak dalam hal ini lebih menunjuk kepada sifat karakter, atau kalau dalam kehidupan rohani, anak dalam arti dapat mencerminkan karakter Allah. Nah, sekarang kita akan kembali lagi tentang yang namanya mewarisi ini. Nah, ketika kita bicara masalah huios ini, ketika anak ini, maka kita sedang bicara tentang mewarisi karakter, mewarisi sifat-sifat yang dari Allah. Kalau tadi saya gambarkan adalah ketika anak saya, misalkan saya punya anak 2, yang satu itu yang masih kecil, saya dengan istri saya di belakang. Sorry ya tadi saya tidak perkenalkan. Nah, itu yang kecil. Yang kakaknya dia di rumah. Tetapi kalau saya mau jujur bahwa kedua anak kami itu memiliki temperamen yang berbeda. Kemudian dalam hal maaf, dalam hal selera makan itu ternyata ada sesuatu yang diwariskan. Kalau anak saya itu lebih cenderung mewarisi keinginan-keinginan saya, gitu ya. Saya orang desa, jadi nuansa makan saya itu lebih senang nuansa desa. Gitu ya. Saya tidak terlalu suka dengan roti-roti, gitu ya. Saya tidak terlalu suka. Tapi kalau dengan sayur yang lain, dengan kalau di tempat saya namanya sambil godok, kalau di sini tidak tahu namanya apa, sambil tumpang atau apa gitu ya. Nah, tetapi ada bagian di mana kami suka misalkan nyemil kerupuk gitu ya, nyemil tripeng gitu. Kalau misalkan satu hari saya beli tripeng misalkan setengah kilo, itu bisa langsung habis, dimakan cemili gitu, karena seneng. Tapi kalau disediakan roti, seminggu udah habis. Sampai hari ini kami masih punya roti gitu ya, nggak habis-habis. Karena apa? Nggak begitu seneng. Nah, itu mewarisi apa? Itu mewarisi dengan apa yang saya punya. Bahkan ada beberapa sifat yang memang itu mewarisi dari orang tua. Nah, kalau kita bicara tentang mewarisi ini, nah, Alkitab berkata bahwa barang siapa atau siapa yang dipimpin oleh Roh Allah, maka dia akan menjadi anak. Artinya apa? Artinya adalah ketika kita bicara tentang yang namanya karakter ini, nah kita perjalanan hidup rohani kita harus nyampe kepada level ini. Level anak. Anak yang mana? Anak yang mewarisi sifat karakter Kristus dalam hidup kita. Sehingga orang akan berkata, kok beda ya dengan orang yang lain. Oh, ternyata dia orang Kristen loh. Dengan cara hidupnya, dengan cara ngomongnya, dengan cara memandang sesuatu, paradigmanya yang berbeda. Orang bisa berkata bahwa kok kamu berbeda ya dengan yang lain. Karena ada sesuatu yang diwarisi, sifat yang kita dapatkan. Nah, ketika kita bicara tentang kita adalah anak Tuhan, tentunya kita harus mencerminkan yang namanya sifat-sifat dari Tuhan. Ketika kita berkata, saya anak Tuhan, orang lain bisa tidak melihat. Loh, karaktermu katanya anak Tuhan, nanti warisan bapak kok anono. Artinya bapak dari surga kok tidak ada. Loh, katanya kamu adalah anak Tuhan. Loh, tapi kok karakter kasih dari Yesus kok tidak ada. Kamu ngomong juga masih sembarangan. Kamu memandang sesuatu yang ada yang terjadi dalam kehidupan kita cuma juga sama dengan orang lain, dengan dunia memandang. Maka ini akan menjadi sebuah pertanyaan. Tetapi indikasi bahwa anak-anak Tuhan, huios di sini, ini karakter Kristus ini akan terjadi ketika hidupnya itu adalah dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh Allah. Nah, dipimpin seperti apa? Anda perhatikan di sini. Kenapa anak dapat mencerminkan Allah? Karena hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Nah, Roh Allah itu adalah kebenaran.
Sehingga anak-anak Allah akan dibawa hidupnya dalam kebenaran. Dan firman Tuhan adalah standar kebenaran dalam hidup kita. Kalau kita adalah anak Allah, maka kita mewarisi karakter Kristus, karakter Yesus, karakter Bapa. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Yaitu ketika dia mau hidupnya benar-benar dikontrol oleh Roh Allah, dipenuhi oleh Roh Allah. Kalau bicara tentang dipenuhi, bukan hanya sekedar bisa berbicara bahasa roh, tapi dipenuhi itu artinya adalah mau dikontrol. Hidupnya mau dikontrol oleh Roh Allah. Kalau saya memberikan gambar itu seperti ini, hidup kita itu seperti mic ini. Roh Allah itu seperti telapak tangan saya. Hidup yang dipenuhi oleh Roh Allah adalah hidup yang senantiasa dikuasai oleh Roh Allah. Hidup yang senantiasa dikendalikan oleh Allah. Nah, kita bicara tentang Roh Allah. Yohanes berkata bahwa Roh Allah itu adalah roh kebenaran. Artinya apa? Artinya adalah ketika kita mau dipimpin Allah, kita mau dikendalikan hidup kita oleh Roh Allah, oleh roh kebenaran itu, maka hidup kita akan menjalani hidup-hidup yang standarnya adalah kebenaran. Kita mau hidup dalam kebenaran. Dan firman Tuhan adalah kebenaran. Artinya apa? Artinya bahwa kita mau hidup kita standarnya adalah firman Tuhan. Kita dibangun di atas dasar firman Tuhan sebagai kebenaran. Saudara, kita bicara tentang hidup dalam kebenaran. Saudara, kebenaran firman itu mutlak. Tapi ternyata kadang-kala ada banyak orang percaya, ada banyak orang Kristen yang kadang-kala dia tidak mau hidup dalam kebenaran. Contohnya, saudara, kalau orang-orang di kampung seperti itu misalkan, itu ketika punya acara, itu mereka masih hitung-hitungan hari. Oh, ini harinya baik atau tidak untuk buat acara. Bahkan ketika mau nanam sesuatu pun, itu dihitung harinya. Ini Selasa Wage, Selasa Kliwon, Selasa Pon. Wah, ini tidak cocok ini. Atau bahkan ketika kita mau mengadakan sesuatu berhubungan karena mungkin itu adalah kematian keluarga kita, orang bisa tidak berani itu. Mungkin orang yang berkata atau keluarga ini akan berkata gini, ojo nganake acara, tapi pas geblake baik. Saya nggak tahu ya, di sini ada istilah geblake, ngerti nggak ya? Itu pas kematiannya bapak, itu pas kematiannya nenek moyang kita. Jangan sekali-kali kita menikah di hari itu, misalnya. Pertanyaannya adalah apakah itu orang yang mau hidup dipimpin kebenaran? Firman Tuhan adalah kebenaran. Sehingga hidup kita adalah bagaimana kita menghidupi kebenaran itu. Menghidupi kebenaran ada lagunya, hidupi kebenaranmu. Menghidupi kebenaran Tuhan. Saudara, hari-hari ini orang berkata ini adalah masa-masa yang sulit, betul. Orang berkata bahwa ini adalah masa-masa yang sukar, betul. Tapi cara pandangnya orang percaya dengan cara pandangnya orang yang tidak mengenal Tuhan beda. Bedanya apa? Kebenaran itu begitu perbedaannya tipis sekali dengan yang namanya kenyataan. Kalau berbeda, apa contohnya? Contohnya adalah seperti ini. Kebenarannya berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kebenaran. Tapi kenyataannya adalah, kalau saya merasa bahwa Tuhan adalah gembala saya, kenapa saya hidupku seperti ini? Kenapa saya dalam kekurangan? Itu kenyataannya kadang berbicara atau kadang terjadi seperti itu. Tapi kita ingat, yang kita pegang adalah Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Kebenaran. Kebenaran berikutnya adalah bahwa kamu akan menerima kuasa dan kamu akan mengadakan mujizat
Dan ketika kamu mengusir setan, setan lari daripadamu. Kenyataannya, kadang-kala ada banyak orang yang kerasukan setan. Ada anak-anak Tuhan yang bisa kerasukan setan. Tapi ingat bahwa itu berarti ada sesuatu yang tidak beres. Tapi standarnya kita berkata bahwa Tuhan adalah kebenaran, Yesus adalah kebenaran, tadi dia berkata seperti itu. Dan apa yang diucapkan itu adalah kebenaran. Sehingga hidup kita, cara pandang kita, itu adalah cara pandangnya anak-anak Tuhan yang memandangnya dengan kebenaran Tuhan. Kalau hari ini orang berkata ini susah, memang susah, tapi saya tahu saya punya Tuhan yang senantiasa mencukupkan kebutuhan hidup saya. Kalau mungkin berkata hari ini ada sesuatu pergumulan yang belum terjawab, kenyataannya seperti itu, tapi kebenaran akan berkata, karena saya tahu bahwa Tuhan sedang menyiapkan yang terbaik buat saya. Kebenaran. Karena Tuhan berkata bahwa Tuhan merancangkan kebaikan buat kita. Dan itulah yang harus kita hidupi, sehingga ini akan mempengaruhi cara pandang kita. Orang yang mau dipimpin oleh Roh Allah, artinya dia betul-betul mau diarahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara, zaman sekarang itu kalau zaman dulu sih seperti ini. Ini gambarannya saya kasih contoh Google Map. Saya beberapa bulan yang lalu saya pernah ke sini. Saya pakai Google Map ini, saudara. Karena kan saya belum pernah ke sini. Sampai di perempatan Kompol Maksum itu ya, di perempatan itu Milo itu ya, saya udah mulai hidupkan, lalu masuk di situ itu mulai ada Majapahit, jalan Majapahit apa itu. Nah kemudian pikiran saya apa di sini, daerah sini. Tapi begitu saya masuk lebih ke timur lagi, kok tidak ketemu. Nah akhirnya begitu sudah saya screenshot dulu, saya screenshot panduannya, saya klik panduannya. Nah ternyata ini gang diarahkan bahwa sesudah Astra itu belok kiri gitu ya. Nah, tapi kan karena saya tidak tahu, karena saya salah nafsir gitu ya, saya nafsir. Pikiran saya itu masih jauh gitu ya, sehingga begitu sudah, saya ini berarti nanti sudah Astra ini belok kiri. Lalu saya matikan, saya masukkan kantong. Ternyata saya kebablasan sampai di daerah Pegunungan. Kemana ya Pegunungan itu terus ya? Wah daerah sana, sampai sana. Terus saya lihat-lihat, kok sudah masuk sini? Kok kayaknya tidak mungkin lah. Mosok kok sudah mau sampai di mana itu ya? Hampir perbatasan sana. Wah tidak mungkin lah. Akhirnya saya balik lagi. Saya betul-betul fokuskan kepada ini, Google Map ini. Saya tempelkan, itu saya betul-betul fokus kepada apa yang diarahkan di sini. Begitu sudah bablasan sampai di pom bensin yang sana itu ya. Jadi dari sini sesudahnya Astra kiri jalan itu. Nah, perintahnya putar balik gitu ya. Balik. Sampai saya ke sana lagi, balik lagi. Begitu balik saya mengikuti, terus diarahkan kayak gini sama sini. Saya muter-muter ya di gang yang sebelah. Posisi tempat tujuan Anda ada di sebelah kanan. Mana tempatnya itu? Nah ternyata baru nyampe di sini. Bisa nyampe, tapi dengan panduan apa? Dengan panduan. Ini yang mengontrol. Jelas ini gambaran yang tidak bisa sempurna untuk menggambarkan gambaran Roh Allah itu jelas apapun tidak bisa sempurna. Tapi minimal gambarnya seperti ini. Jadi ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita mau dikendalikan, mau dipimpin, mau diarahkan, maka itulah sebenarnya ciri-ciri sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga kalau anak-anak Tuhan, yang dalam arti anak-anak Tuhan sebagai wios, cirinya adalah dia mau dikontrol, dipenuhi, dipimpin oleh Roh Allah. Nah, orang yang dipimpin Roh Allah seperti apa? Adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan jadi standar kebenaran. Kalau kita bicara masalah status yang anak dalam arti yang pertama adalah teknon tadi, kita ketika percaya hubungan kita adalah anak. Tapi Paulus
begitu luar biasa menuliskan kata ini, sehingga kata ini ditemukan berbeda. Yang pertama tadi adalah teknon, yang kedua adalah huios. Sama-sama anak, tetapi ini adalah levelnya lebih tinggi, karena ini bicara tentang karakter Kristus yang ada di hidup orang-orang percaya. Pertanyaannya dalam hidup kita adalah, ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya saya sebagai anak-anak Tuhan yang sedang kita munculkan di hadapan dunia, kita sebagai anak Tuhan yang mana? Yang teknon atau anak-anak Tuhan yang huios? Anak-anak Tuhan hanya sekedar status kamu anak Tuhan gitu ya? Atau anak-anak Tuhan yang memang bisa dilihat, orang bisa mengenal bahwa oh kamu beda ya? Begitu ditanya, oh ternyata anak Tuhan. Nah, saya berdoa kita kepada level yang ini adalah bagaimana kita orang lain bisa mengerti, memahami, mengenal kita, baik melalui cara pandang kita, melalui cara ngomong kita. Orang lain akan melihat bahwa ada karakter Kristus dalam hidup kita, ada sifat-sifat Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika orang mungkin membenci kita, kita akan tetap berkata haleluya, aku tetap mengasihi. Ketika orang lain mengkhianati kita, haleluya, aku tetap mengampuni. Ketika kita mungkin dirugikan, orang berkata haleluya, aku tetap berharap sama Tuhan. Itu adalah anak-anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Allah, yang mewarisi akan sifat dan karakter Tuhan. Saya berdoa kita adalah anak-anak Tuhan yang sampai kepada level ini. Biarkan hidup kita dipimpin, dikontrol, dikendalikan, dikuasai Roh Allah. Omongan kita biarkan Tuhan kontrol perkataan saya. Cara pandang kita, Tuhan kontrol cara pandang saya, supaya sejajar dengan apa yang menjadi firman Tuhan. Cara saya bertindak, Tuhan kontrol, kuasai, Roh Kudus kontrol, supaya saya dalam bertindak, dalam mengambil keputusan sesuai dengan apa yang ada dalam kebenaran Tuhan. Kiranya ini akan menjadi satu berkat kekuatan dalam kehidupan kita. Kita percaya Roh Allah akan menolong kita untuk kita terus hidup diperbarui, disempurnakan menjadi anak-anak Tuhan yang mewariskan sifat dan karakter Kristus. Sehingga kita berkata, biarlah pikiran Kristus, perkataan Kristus ada dalam diri kita. Kita berdoa malam pagi hari ini, pikiran Kristus, perkataan Kristus ada dalam diri kita. Itulah tanda anak-anak Tuhan yang hidup dipimpin oleh Allah. Kiranya ini akan menjadi berkat buat kita. Kita berdoa supaya Tuhan akan menolong kita. Saya rindu untuk mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian. Saudara, ini pujian yang lama sih, tapi saya berdoa ini menjadi kerinduan kita. Peganglah tanganku Roh Kudus. Biarlah kita mau hidup kita dipegang, dikendalikan oleh Roh Kudus. Hari-hari ini adalah hari-hari yang saya katakan, Alkitab juga katakan hari-hari yang jahat. Tapi kita mau berdoa, pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan akan menolong kita, akan tetap menjadi pribadi yang berbeda dengan dunia. Haleluya. Peganglah tanganmu Roh Kudus. Mari kita akan bangkit berdiri. Biarlah ini menjadi doa kita pagi hari ini. Komitmen untuk dipegang Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawa diri kami Tuhan
alih hidup kami. Biarlah kami terus senantiasa hidup dipimpin oleh Roh Allah. Karena disitulah sebenarnya kami sebagai anak-anak Tuhan. Sehingga orang lain boleh melihat kehidupan kami yang berbeda. Baik berbeda dalam cara kami memandang sesuatu, menyikapi segala sesuatu. Cara kami berbeda dalam perkataan kami dengan kehidupan kami. Biarlah itu boleh dunia melihat itu adalah tanda-tanda sebagai anak-anak Tuhan yang mewarisi karakter kasih Kristus, kesetiaan Kristus, kebaikan Kristus dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan sekali lagi pegang kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Sehingga firman pagi hari ini bukan hanya sekedar memberikan informasi, tapi firman-Mu boleh memberikan satu kekuatan, bahkan lebih membawa kami lakukan firman itu dalam hidup kami. Bukan hanya sekedar kami dengar, tapi firman-Mu kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Makasih Tuhan, makasih. Kami mau menyerahkan hidup kami di dalam tangan kuasa. Berkati hidup kami. Sekali lagi Tuhan tolong kami, supaya di hari-hari yang jahat ini, di hari-hari yang sulit ini, kami boleh tetap menampilkan pribadi yang berbeda sebagai anak-anak Tuhan. Dan pujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat firman pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk kembali. Saya persilahkan untuk pelayan Tuhan yang lain untuk memimpin acara ini. Shalom. Kiranya firman yang bisa kita dengar pada pagi hari ini dari Bapak Pendeta Andreas Kusmanto bisa menjadi tema dalam kehidupan kita, mengingatkan kita bahwa kiranya kita selalu meminta kepada Roh Kudus agar karakter, sifat dari Tuhan untuk selalu bisa kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Untuk itu, atas nama majelis jemaat di Majapahit dan para pekerja, dan khususnya juga untuk jemaat yang ada di Gereja Jemaat Majapahit ini, mengucapkan terima kasih Pak atas firman-Nya, sungguh indah, merefresh kami, mengingatkan kami, dan kiranya pelayanan Bapak dimanapun Bapak berada, Tuhan selalu melindungi dan serta Tuhan. Oke, untuk mungkin pada pagi hari ini ada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir. Kalau saya lihat sih tidak ada sahabat-sahabat lama, cuma ini sahabat lama yang kembali hadir. Untuk yang berulang tahun mungkin hari ini dalam seminggu sepekan kemarin ada Angel atau Wilson. Ya, jadi tanggal 25 Mei kemarin nanti kita tercinta Wilson Ebenezer berulang tahun. Kita nggak tahu yang berapa nih, tapi yang pasti sekitar 15 tahun, karena 1 tahun lebih tua dari anak saya. Jadi kurang lebih dia sekarang umur 15 tahun. Kita akan doa ulang tahun, kemudian setelah itu kita akan persembahan yang kedua. Kita akan berdosisi.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Mari kita simak warta sepekan. Kita mau lihat untuk info kegiatan. Untuk info kegiatan doa pagi tetap akan dilakukan di hari Selasa dan Jumat di gereja jam 5:30 pagi. Jadi buat Bapak Ibu jemaat saudara sekalian yang kepingin bergabung bisa langsung datang ke tempat ini. Kita bersekutu bersama, saat teduh bersama, kita mau share ilmu juga bareng-bareng. Untuk persekutuan rumah tangga tetap dilakukan di hari Selasa di gereja jam 7 malam. Jangan lupa untuk persekutuan rumah tangga bukan hanya untuk orang tua saja, jadi buat kaum muda yang mau datang juga nggak apa-apa, sangat diperbolehkan. Kemudian untuk info hari ini, Bapak Gembala tidak dapat hadir di tempat ini. Tadi sudah sempat disampaikan karena beliau pelayanan tukar mimbar di change dulu ya Pak ya. Change dulu di GIA Manyara. Kita berdoa semoga pelayanan di sana diberkati dan membawa berkat untuk jemaat di sana. Kemudian untuk info persembahan dapat dicek di warta. Jika ada kesalahan cetak atau kesalahan tulis, bisa menghubungi bendahara gereja agar diralat dan nanti bisa dirawat di warta juga. Mari kita simak untuk petugas di minggu depan. Untuk pembicara untuk minggu depan ada Bapak Pendeta Muda Yuda Mahendra, kemudian untuk pendamping Ibu Diakenis Tikasari, kemudian untuk pengumuman dari AV, untuk WL dan Singer, untuk WL Bapak Yuda, untuk Singer Bapak Oki dan Saudara Yusan, untuk musik Bapak Albert, Bapak Stephen, dari Saudara Tio dan Saudara Dani, untuk Asors dari Ibu Nana dan Ibu Estertin, kemudian untuk tamborin ada Saudari Adel dan Saudari Irin, untuk LCD Saudari AV dan seragam merah. Untuk tambahan informasi kita bisa simak nanti lewat grup WhatsApp, akan dikabarin selanjutnya. Terima kasih, kami kembalikan kepada petugas. Terima kasih, kita sudah mendengarkan informasi untuk kegiatan gereja sepekan ke depan. Kami undang Bupati berdiri, kita akan mengakui Ivan Pasuli kita. Satu, dua, tiga. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Meja untuk berdoa sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk waktu yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami sampai. Terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memanjatkan permohonan-permohonan kami. Tapi kami yakin dan percaya Kau tahu isi hati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia, di mana dengan segala permasalahan yang ada, kiranya Presiden, Wakil Presiden, beserta jajaran hingga sampai ke pejabat-pejabat di daerah, melalui gubernur, melalui wali kota, melalui lurah, camat, dan sampai ke
struktur yang rendah Tuhan, RT RW yang berkati mereka dalam mengelola negara ini. Kesulitan apapun yang mereka hadapi, kami yakin dan percaya kami sebagai rakyat bangsa Indonesia akan mensupport apa yang menjadi keputusan pemerintah. Ya Tuhan, pada sampai saat ini banyak permasalahan kesehatan yang kami hadapi. COVID yang belum berakhir sampai langkah-langkah pencegahan serta memfasilitasi untuk masyarakat Indonesia sehat melalui vaksinasi, semua telah dilakukan oleh pemerintah. Banyak hal, banyak orang, banyak sekali yang mencibir atau menganggap kekurangan-kekurangan, yang selalu melihat kekurangan itu di luar. Tapi kami yang percaya bahwa apa yang dilakukan pemerintah untuk segera mengeluarkan bangsa Indonesia ini dari kondisi kesulitan yang ada. Terima kasih. Mampukan kami sebagai rakyat Tuhan, rakyat di bangsa Indonesia, untuk mau menuruti, mau mengikuti, dan mau mensukseskan apa yang menjadi program dari pemerintah. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk perekonomian bangsa Indonesia. Berselang 2 tahun dengan kondisi keterpurukan ekonomi secara global, banyak perusahaan-perusahaan yang tutup belum tinggal dengan alasan terbaik dalam kondisi COVID yang ada. Kami yakin dan percaya Menteri Sri Mulyani dan jajarannya Tuhan serta Pak Presiden, kami yakin dengan segala rancangan-rancangan paket-paket stimulasi ekonomi yang ada untuk bangsa Indonesia ini Tuhan, kiranya dapat membangkitkan perekonomian di Indonesia Tuhan, dan kembali kepada tracknya Tuhan, sehingga menjauhkan kami dari keterpurukan ekonomi. Terima kasih Tuhan. Sungguh luar biasa orang-orang yang bersyukur untuk mengatur negara. Juga berdoa untuk Tuhan untuk gereja menjadi tempat itu. Terima kasih Tuhan, berikan orang-orang yang luar biasa dari mengelola gereja ini. Masih banyak harapan kami, masih banyak permohonan kami yang selalu penuhkan bangku-bangku kosong ini Tuhan, sehingga penuh dengan anak-anak yang sesuai dengan karakter. Terima kasih Tuhan. Kami yakin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Banyak saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan saat ini. Mampukan mereka untuk bisa menghadapi semua permasalahan yang ada Tuhan dengan penyertaan, kasih karunia dan rencana-Mu yang ada. Kami yakin anak-anak Tuhan yang pasti Kau pelihara. Terima kasih Tuhan. Banyak anak-anak muda tempat ini juga Tuhan yang mempersiapkan masa depannya, yang telah lulus kuliah dan mencari pekerjaan. Berkati mereka Tuhan dalam mencari pekerjaan yang ada. Kami tahu saat ini dalam saat yang mudah, tapi kami yakin anak Tuhan setia terhadap Tuhan akan memiliki rancangan yang indah dan tentunya sangat indah. Terima kasih Tuhan. Untuk anak-anak yang masih studi Tuhan, baik kuliah, SMA, di SMP, SD, atau bahkan masih di TK dan berkati. Kami tahu kesulitan-kesulitan yang dihadapi sekolah, kesulitan-kesulitan yang dihadapi orang tua saat menjalani pelajaran sekolah di rumah. Bukan hal yang mudah untuk sebuah orang tua mendidik anak mereka dengan situasi yang seperti itu. Tapi kami yakin Kau berikan mereka kesabaran, Kau berikan mereka bertekun, sehingga proses yang ada dapat berjalan. Berikanlah anak-anak kami jauh dari kejenuhan saat mereka belajar di rumah. Dalam masa-masa mereka seperti sekarang ini Tuhan, mereka butuh sosialisasi, tapi mereka terkekang oleh kondisi yang ada. Kiranya mampukan kami sebagai orang tua untuk bisa mengayomi mereka, sehingga mereka tidak merasa sendiri.
nanti Tuhan akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Berkati kami ya Tuhan dalam perjalanan, sehingga kami dapat berkumpul dengan sanak saudara kami, dengan orang tua kami, dengan kakak kami, dengan suami istri kami, dengan anak-anak kami, dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapan kasih karunia-Mu dan penyertaan-Mu sungguh indah. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan mari kita akan angkat tangan kita. Peganglah firman Tuhan. Firman-Nya berkata bahwa Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu sekalian dan memberikan engkau damai sejahtera. Ialah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan persekutuan yang hangat dengan Roh Kudus akan kita terima pada pagi hari ini. Kita diberkati dalam hidup kita, keluarga kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, pelayanan kita diberkati, sekolah kita diberkati. Kita percaya berkat Tuhan kita terima, kita diberkati untuk menjadi berkat mulai dari hari ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.